Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di dalam room Zoom pada hari ini. Kami akan mempresentasikan dari materi hukum adat tanah pada mata kuliah hukum adat, yang dimana kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota Siti Musdalifah, Naura Salsabila, Ilma Sari Rusli, Yumna Aiman, Adinda Salsabila, Aldi Fananda, Waude Siti Salmatiyah, dan saya sendiri sebagai moderator Ananda Megawati Putri, yang dimana kita akan membahas materi yang pertama hak perorangan dan hak ulayat. Yang kedua, pengaruh hukum positif terhadap hukum adat dan tanah, hak ulayat dan hak perorangan, dan sekarang akan dibahas oleh pemateri pertama yaitu Siti Musdalifah. Kepada saudari dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas tentang hukum adat tanah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu apa itu hukum adat tanah. Nah, hukum tanah adat dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang tidak tertulis atau kaidah-kaidah hukum yang diciptakan oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur hak atas tanah beserta segala sesuatu perbuatan hukum pemegang hak atas tanah tersebut berkaitan dengan tanah yang dikuasainya. Dengan kalimat lain, hukum tanah adat membicarakan hak-hak atas tanah beserta dengan perbuatan hukum yang terkait dengan tanah. Perbuatan hukum yang terkait dengan tanah meliputi transaksi tanah dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Nah, selanjutnya, hak-hak atas tanah. Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, yakni hak ulayat, sebagai hak bersama, dan subjek haknya adalah masyarakat hukum adat. Menurut Saragi, pada bukunya, hukum tanah adat mengenal dua macam hak atas tanah, yakni hak persekutuan dan hak perorangan atau individu. Mengenai hak persekutuan, dalam beberapa literatur disebut dengan hak ulayat. Nah, pertama, hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, baik itu desa maupun suku, untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan, dan pendayagunaan tanah tersebut. Nah, hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum di mana para warga masyarakatnya mempunyai hak untuk menguasai tanah, yaitu pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan, baik itu kepala suku maupun kepala desa yang bersangkutan. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aldifa Nanda. Kepada saudari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, saya lanjut. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Miskenningen in Het Adatrecht dan The Indonesia Ancient Ground, sebagaimana disimpulkan oleh Saragi 1984 halaman 75 sampai 76, ada 6 ciri hak ulayat, yakni pertama, persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat. Yang kedua, hak individu diliputi oleh hak persekutuan. Ketiga, pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum, dan terhadap tanah tersebut tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan. Keempat, orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, dan setelah panen harus membayar uang sewa. Yang kelima, persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat. Dan yang terakhir, larangan mengasingkan tanah ulayat, artinya baik bagi persekutuan maupun anggota-anggotanya,
tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah ulayat tersebut. Selanjutnya, menurut hukum tanah adat, hak ulayat mempunyai daya berlaku ke dalam dan keluar. Artinya masyarakat hukum adat mempunyai hak tertentu atas tanah ulayat dan melakukan hak itu baik ke dalam maupun keluar. Daya berlaku ke dalam artinya bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk memungut hasil dari tanah ulayat mereka beserta isinya, yaitu binatang maupun tumbuhan yang ada di atas tanah ulayat tersebut. Masyarakat hukum adat berhak mengatur anggota-anggotanya dalam mengambil hasil di atas tanah ulayat sehingga semua anggotanya mendapatkan bagian dan membatasi kebebasan berbuat dari anggota-anggotanya dalam menggunakan haknya atas tanah ulayat untuk kepentingan sendiri. Daya berlaku keluar artinya anggota masyarakat hukum adat berwenang menolak pihak luar untuk ikut menikmati hasil di atas tanah ulayat mereka. Menurut Saragi, apabila orang-orang yang bukan anggota persekutuan atau masyarakat hukum adat hendak memasuki tanah ulayat dengan niat untuk mengolahnya, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala persekutuan dengan memberi sesuatu. Misalnya di Aceh, berupa uang pemasukan dan kepada orang luar tersebut hanya diberi hak menikmati untuk 1 kali panen saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Waude Siti Salmatia. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. B. Hak perorangan. Anggota persekutuan atau masyarakat hukum adat berhak untuk memungut hasil dari tanah ulayat mereka beserta isinya, seperti binatang atau tumbuhan yang ada di atas tanah ulayat tersebut. Sebagai konsekuensi dari adanya hak itu, anggota masyarakat hukum adat berhak pula untuk mengadakan hubungan hukum dengan tanah ulayat beserta segala isinya. Dan hubungan ini melahirkan hak-hak perseorangan dari anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adapun macam-macam hak perseorangan menurut hukum tanah adat, yakni yang pertama, hak milik. Hak milik merupakan hak anggota ulayat atau masyarakat hukum adat, di mana anggota tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah ataupun isinya, dengan membuka tanah untuk ditanami, misalnya menanam kopi, kelapa, dan sebagainya. Hak milik merupakan hak yang terkuat, terpenuh, dan turun-temurun di antara hak-hak perseorangan yang lainnya, dengan kewajiban agar pemilik tanah tetap harus menghormati hak persekutuan hukum, kepentingan pemilik tanah lainnya, dan peraturan hukum adat setempat. Dalam suasana hukum tanah adat, hak milik tidaklah bebas, artinya ketika persekutuan membutuhkan tanah dimaksud, maka pemiliknya harus menyerahkan itu. Hak milik menurut hukum tanah adat dapat diperoleh melalui membuka tanah hutan atau belukar, pewarisan, jual beli, tukar-menukar, atau hadiah. Yang kedua, hak menikmati. Hak menikmati adalah hak anggota masyarakat hukum adat atau orang luar untuk menikmati hasil tanah dalam 1 kali panen. Khusus untuk anggota masyarakat hukum adat, hak menikmati dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Yang ketiga, hak terdahulu. Hak terdahulu adalah hak anggota masyarakat hukum adat untuk mengusahakan tanah, di mana anggota tersebut didahulukan daripada anggota yang lain, atau hak yang diperoleh seseorang lebih utama dari yang lain untuk mengulah sebidang tanah yang telah dipilihnya, dengan memberikan tanda-tanda batas hal ini, bahwa di antara anggota-anggota masyarakat hukum, hanya anggota yang terdahulu yang berhak mengerjakan tanah itu buat dia sekeluarga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Adinda Salsabila. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan
Yang keempat itu hak terdahulu untuk beli atau hak wewenang beli. Hak terdahulu untuk beli atau hak wewenang beli yaitu hak seorang lebih utama dari yang lain untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah tetangganya dengan harga yang sama. Hak wewenang beli dapat diberikan kepada sanak saudari si penjual, anggota masyarakat hukum adat lainnya, atau tetangga yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang hendak dijual. Hak wewenang beli dimaksudkan untuk mencegah agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang asing dari luar masyarakat hukum adat. Yang kelima, hak memungut hasil karena jabatan atau hak keuntungan jabatan. Hak memungut hasil karena jabatan atau hak keuntungan jabatan adalah hak atas tanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat. Hak adat selama dia menjadi pengurus. Syaratnya adalah selama memegang jabatan ia boleh menggarap, menyewakan, menikmati hasil dari tanah tersebut, tetapi tidak memindahtangankan kepada orang lain. Dan jika masa jabatannya telah selesai, dia harus menyerahkan kembali kepada persekutuan guna diberikan lagi kepada pejabat baru. Yang keenam, hak pakai, yaitu hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan tanah atau memungut hasilnya. Dan yang ketujuh, hak gadai dan hak sewa, yaitu hak yang timbul karena perjanjian atas tanah. Kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Elma Sari Rusli. Kepada Saudari, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya membaca. Saya akan melanjutkan, yaitu transaksi tanah. Transaksi tanah merupakan perjanjian tentang tanah yang diatur dalam hukum tanah adat dalam keadaan bergerak. Karena dengan perjanjian hak-hak manusia atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Sudiat menjelaskan bahwa di dalam hukum tanah adat, transaksi tanah jual dapat mengandung 3 maksud, yakni yang pertama, menjual gadai, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai. Dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Yang kedua, menjual lepas, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai tanpa hak penebus kembali. Penyerahan itu berlaku untuk selamanya. Yang ketiga, menjual tahunan, menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan janji tanpa sesuatu perbuatan hukum lagi. Tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya sesudah beberapa tahun panen sesuai perjanjian. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Naurah Salsabila. Kepada Saudari, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pembahasan selanjutnya ada transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi yang bersangkutan dengan tanah, objek transaksinya bukanlah tanah, walaupun dalam transaksi tersebut tanah tersangkut. Macam-macam transaksi yang bersangkutan dengan tanah antara lain, yang pertama ada perjanjian bagi hasil atau Delbo Overin Forms, yakni hubungan hukum antar seorang yang berhak atas tanah atau pihak pertama dengan pihak lain atau pihak kedua, di mana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan hasil dari pengolahan tanpa dimaksud dibagi dua antar kedua pihak. Yang kedua ada transaksi pinjam uang dengan tanggungan tanah, yakni seorang berjanji bahwa selama hutangnya belum lunas tidak akan membuat transaksi tanah atas tanahnya, kecuali untuk kepentingan kreditur. Dalam transaksi ini, sebagai transaksi pokok adalah pinjam uang, sedangkan transaksi tambahan adalah tanah sebagai tanggungan. Dan yang ketiga ada sewa tanah, yakni mengizinkan pihak lain untuk mengusahakan tanahnya dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah. Dan yang keempat, ada numpang rumah dan numpang pekarangan, yakni mengizinkan orang lain untuk mendirikan atau mendiami sebuah rumah di atas pekarangan seseorang, hampir sama dengan sewa, tapi si penumpang tidak membayar apa-apa. Jika pemilik tanah atau rumah mencabut hak numpang dari si penumpang, pemilik tersebut harus membayar ongkos pindah. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang pengaruh hukum positif terhadap hukum adat tanah. Dan selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Saudari Yumna Aiman. Kepada Saudari, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh hukum positif terhadap hukum adat tanah. Dalam hal kepemilikan tanah, konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara. Karenanya, tidak dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa dalam konsepsi kepemilikan terdapat unsur komunalistik religius, artinya ketentuan hukum Indonesia melihat bahwa tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh Sang Pencipta guna kesejahteraan masyarakat. Berarti Indonesia mengatur prinsip negara kesejahteraan. Oleh karena itu, terdapat terminologi hak menguasai oleh negara yang merupakan hak menguasai tertinggi. Hak menguasai ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka di samping terminologi kepemilikan, terdapat juga terminologi penguasaan yang memiliki makna lebih luas dari kepemilikan. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan suatu tanah tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak. Oleh karena itu, dalam konteks ini dimungkinkan seseorang hanya menguasai secara yuridis saja tanpa penguasaan fisik. Penguasaan yuridis dimaksudkan sebagai kewenangan untuk menguasai tanah yang dihak secara fisik. Meskipun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, ini semisal kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap pada yang pemilik tanah. Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yaitu hak bangsa Indonesia disebut dalam pasal 1 UU PA sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik. Yang kedua, hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2 UU PA semata-mata beraspek publik. Yang ketiga, hak wilayah masyarakat hukum adat disebut dalam pasal 3 UU PA beraspek perdata dan publik. Dan yang terakhir, hak-hak perorangan atau individu, semuanya beraspek perdata. Sekian materi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut dalam pasal 16 UU PA dan pasal 53 UU PA. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan sebagaimana dalam pasal 49 UU PA, hak jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan sebagaimana dalam pasal 25, pasal 33, pasal 39 dan pasal 51 UU PA. Konsep pemilihan tanah dalam adat hukum. Dalam hukum adat, masyarakat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yang disebut dengan hak ulayat. Dalam konsep hukum adat, Van Vollenhoven telah membagi lingkungan hukum adat Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat, sehingga aturan-aturan mengenai hak ulayat ini sangat berbeda tergantung dari hukum adat masing-masing masyarakat hukumnya. Jadi, itulah tadi beberapa materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.